Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Lia Barka dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 270-25036. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Nah, teman-teman udah pada tahu belum pengertian, jenis, tujuan, dan instrumennya? Nah, di sini saya akan membahas dan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang pengertian kebijakan moneter, jenis-jenis kebijakan moneter, tujuan kebijakan moneter, dan instrumen kebijakan moneter. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kebijakan moneter. Apa sih itu kebijakan moneter? Nah, kebijakan moneter itu merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro. Nah, untuk mencapai perekonomiannya yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang jumlah uang yang beredar. Perekonomian yang baik sendiri dapat dilihat dari kestabilan harga melalui tingkat inflasi yang terkontrol. Nah, kebijakan moneter secara luas merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi. Nah, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Lalu kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisme. Nah, kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lainnya. Nah, kebijakan moneter sendiri. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lainnya. Nah, kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan mencapai keseimbangan internal. Nah, kebijakan moneter yang keseimbangan internal ini contohnya itu adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas harga dan pemerataan pembangunan dan keseimbangan eksternal. Keseimbangan eksternal ini keseimbangan neraca pembayaran serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja. Kestabilan harga yang secara neraca pembayaran internasional yang seimbang. Nah, perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter digunakan untuk memulihkan tindakan stabilisasi untuk perekonomian itu. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor real. Nah, kemudian kebijakan moneter sendiri adalah upaya kebijakan ekonomi moneter sendiri adalah merupakan kebijakan upaya meningkatkan tinggi perekonomian yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral atau Otoritas Jasa Moneter berusaha untuk mengatur antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali. Nah, tercapainya kesempatan kerja penuh dan kelancaran
pasokan atau distribusi barang. Nah, kebijakan moneter dilakukan antara lain tidak terbatas pada instrumen sebagai salah satu yaitu bunga, gila wajib minimum, investasi di pasar valuta asing, dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditasnya. Lalu dalam kebijakan pengertian moneter ini ada beberapa menurut ahli. Nah, yang saya tangkap dari beberapa ahli, saya mengetahui dari Muan dan Angga. Nah, dari Muan dan Angga ini, seorang ahli berpendapat dalam pengertian kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham belum dengan pengertian kebijakan moneter ini? Lalu di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kebijakan moneter apa aja. Nah, yang saya tahu itu kebijakan moneter itu ada 2 jenis kebijakan moneter. Nah, yang saya tahu itu 2 kan, kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Nah, dari 2 jenis kebijakan moneter tersebut, teman-teman udah tahu belum nih apa aja menurut kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif? Nah, Lia akan menjelaskan apa itu kebijakan moneter ekspansif. Nah, kebijakan moneter ekspansif itu merupakan yang sering kita Nah, teman-teman udah tahu belum nih kebijakan moneter ekspansif itu apa? Nah, kebijakan moneter ekspansif itu yang sering kita disebut ini kebijakan uang longgar atau disebut easy money policy. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Nah, caranya itu dengan menaikkan suku bunga. Nah, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral dan menurunkan. Nah, caranya itu dengan menaikkan suku bunga. Nah, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral. Dan kebijakan ekspansif juga menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Nah, secara keseluruhan di seluruh negara, tujuan dari kegiatan moneter ekspansif ini adalah kebijakan pertumbuhan ekonomi dengan risiko inflasi akan semakin tinggi. Nah, kebijakan moneter ekspansif atau disebut monetary expansive policy pertamanya melakukan penambahan uang yang beredar dalam masyarakat agar mudah perekonomian semakin berjalan dengan cepat. Nah, kebijakan ini mampu meningkatkan daya beli permintaan masyarakat dalam mengurangi jumlah pengangguran masyarakat. Nah, kebijakan ini mampu meningkatkan daya beli permintaan masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Nah, contoh dari kebijakan moneter ekspansif itu apa sih? Nah, contohnya itu ekspansif itu bisa diterapkan untuk mengurangi angka pengangguran karena
ketersediaan uang dalam jumlah banyak akan merangsang kegiatan bisnis sehingga pasar tenaga kerja semakin besar dengan otoritas fiskal. Nah, bank sentral mengontrol nilai uang tukar mata uang dalam negeri atau rupiah terhadap mata uang asing. Nah, contohnya itu konkretnya. Nah, yaitu Bank Indonesia menambahkan jumlah uang yang beredar dengan dan mengeluarkan lebih banyak uang cetak. Nah, mata uang rupiah menjadi lebih murah daripada mata uang negara lain. Oke teman-teman, gimana nih? Nah, next ya, kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan moneter yang kedua itu jenisnya kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, bisa disebut juga dengan kebijakan uang. Nah, kebijakan moneter kontraktif atau money concrete policy yang disebut juga kebijakan uang ketat atau tight money policy ialah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, tujuan utama dengan kebijakan ini adalah menurunkan tingkat inflasi. Nah, tujuan kebijakan moneter sendiri, kebijakan moneter kontraktif sendiri itu adalah mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Nah, tujuan tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan menaikkan persyaratan cadangan untuk bank. Contoh dari kebijakan moneter kontraktif di Indonesia ini ada beberapa contoh monetary policy yang telah diterapkan oleh Indonesia. Contohnya Bank Indonesia atau disebut BI melakukan lelang sertifikatnya atau bisa juga melalui pembelian surat berharga di pasar modal. Nah, UBI ini dapat menurunkan suku bunga jika kondisi ekonomi sesuai dengan ekspektasi. Sebaliknya, BI bisa menaikkan suku bunga bila ingin membatasi aktivitas ekonomi sehingga aliran uang berkurang. Gimana nih teman-teman tentang jenis-jenis ekonomi moneter yang tadi saya jelaskan? Ada dua itu. Mudah-mudahan paham. Nah, saya lanjutkan dengan tujuan ekonomi moneter. Nah, tujuan moneter sendiri Bank Indonesia memiliki 7 pencapaian dan memelihara kestabilan rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Nah, untuk tercapainya tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter atau disebut inflation targeting framework, dan menganut sistem nilai tukar yang mengembang
free floating. Nah, peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitasnya nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Nah, dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penerapan secara moneter seperti uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan untuk menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Nah, jika dirangkum, maka tujuan kebijakan moneter yaitu memiliki 5 tujuan kebijakan moneter, yaitu yang pertama itu ada stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, kestabilan harga, neraca pembayaran internasional, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama itu kan stabilitas ekonomi. Nah, saya ingin menjelaskan stabilitas ekonomi itu adalah salah satu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi tersebut berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan ekonomi arus barang atau jasa dan arus barang dan arus uang berjalan. Nah, yang kedua itu kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja akan meningkatkan bila produksi meningkat. Meningkat produksi biasanya diikutin dengan perbaikan nasib karyawan yang ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dengan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat dicapai. Nah, ketiga itu adalah kestabilan harga. Nah, kestabilan harga itu harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu berjarak, maka harga yang stabil akan menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat yang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama. Nah, cara neraca pembayaran nasional. Nah, neraca pembayaran nasional ini kebijakan moneter sendiri di sini, instrumen kebijakan moneter sendiri sini bisa membuat target tentang tingkat inflasi dan suku bunga dan nilai mata uang. Maka bank sentral adalah aktor utama dalam melaksanakan kebijakan moneter secara langsung dan tidak langsung. Contohnya dari kebijakan moneter langsung adalah dari kebijakan moneter neraca pembayaran nasional ini dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor itu sama. Nah, jadi untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter, yaitu contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi. Nah, yang kelima ini, yang terakhir adalah menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, menjaga kestabilisan harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar dan meningkatkan stabilan kerja
memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran jika negara devaluasi mata uang rupiah dengan mata uang asing. Nah, selanjutnya itu instrumen kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter. Nah, contoh dari kebijakan moneter langsung adalah mencetak uang baru, membuka saldo perusahaan swasta atau negara, merombak sistem perbankan apabila merombak sistem perbankan, mengambil alih urusan perbankan atau kreditan, dan masih banyak lagi. Nah, instrumen kebijakan moneter sendiri itu dalam bank sentral juga ikut serta dalam peredaran uang dan lalu lintas kredit perbankan. Nah, sedangkan contoh kebijakan politik moneter tidak langsung adalah memberikan pengaruh pada pemberian kredit oleh dunia perbankan. Nah, pengaturan uang beredar dalam masyarakat dilakukan dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter. Nah, kan kebijakan moneter sendiri dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter. Nah, tujuannya itu mengatur jumlah uang yang beredar demi terjaganya uang beredar yang terjaga stabilitas harganya, baik instrumen maupun tidak langsung. Nah, beberapa instrumen utamanya diantaranya yaitu ada fasilitas diskonto atau diskon rate, obligasi pasar terbuka, pasar rasio wajib, imbalan moral atau disebut juga moral prepossession. Oke, baik teman-teman, sekian penjelasan dari materi yang saya sampaikan, yaitu kebijakan moneter. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihannya datang daripada Allah dan kekurangannya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.